Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik laka, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadikayang Masjid Raudhatul Jannah beserta segenap pengurus yang berkesempatan hadir yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dengan keistiqomahannya amal ini menjadi wasilah kelak yaumil hisab, menjadi proposal untuk layak kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang patut disayangi Allah. Karena Nabi bersabda, khairul amwal adwamuha wa in qallat. Sebaik-baik amal adalah yang dawam, yang istiqomah, walaupun secara kuantitatif jumlahnya tidak terlalu signifikan, nggak nyampe 1 jam. Dan pasti ada berkah. Coba Bapak sholat duha setahun, pasti kasih berkah semua. Bapak tahajud terus tiap malam, nanti dikasih berkah. Seperti batu yang tertetesi oleh air dalam jangka waktu tertentu akan bolong. Baik, jemaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita surat Al-Baqarah ayat 15 ya. Masih membicarakan tentang karakteristik ciri-ciri orang munafik. Tapi yang dimaksud di sini munafik iktikad, yaitu nifak, keyakinan yang orangnya, pelakunya statusnya kafir, tapi amal kesehariannya adalah amal Islam. Di ayat yang lalu Allah memberitahu tentang ciri-ciri orang munafik, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kok kalian gak percaya kami sih? Kami kan orang beriman, kami sholat, kami puasa, kami zakat. Tapi kalau sudah kembali kepada syaitan-syaitan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, geng, komunitas yang sekeyakinan dengan mereka, mereka mengatakan, saya mah cuman memperolok-olok saja.
Saya nggak benar-benar kayak Muhammad, kata Abdullah bin Ubay. Saya cuma main-main saja. Maka di ayat 15-nya Allah kemudian memperjelas, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Orang munafik tidak sadar bahwa sikap, perilaku, amal yang diperbuat mereka itu dimonitor penuh sama Allah. Secara psikologi mereka juga sebetulnya menderita, karena hidup yang menderita itu adalah hidup baina-baini, sono kagak sini kagak, gere area, remeng-remeng. Ya, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang tadi terombang-ambing di dalam kesesatan. Gak jelas, jenis kelaminnya gak jelas. Mukanya bilang A, hatinya B. Gak enak betul itu kayak gitu. Contoh yang gampang begini dah. Ustaz, makan ya. Padahal saya lapar bener. Tadi saya makan di hotel di Jakarta, saya baru ngalamin tuh makan. Kalau kata Abah Dana mah sebuh keneh. Lo bayangin Pak, makan ada 4 fase. Piring pertama nasi kayak nasi goreng, kudu dihabisin lagi. Yang kedua salmon, ya emang kagak gede amat. Yang ketiga steak Australia. Yang keempat puding. Waduh, pulang-pulang sebel saya. Ini contoh yang menggambarkan antara hati dan lisan beda. Bapak sudah makan? Padahal lapar banget. Belum. Padahal lapar banget. Kan kagak enak ya. Ya kalau dibilang, Bapak lapar nggak? Lapar sih. Makan ya. Tapi saya mau makan di rumah aja. Kan enak begitu. Jadi jelas posisinya. Bargaining posisinya jelas. Nah di Indonesia juga ada yang kecipratan sifat-sifat seperti ini. Gak jelas kelaminnya. Ente ini orang beriman apa kagak sih? Kenapa sih kok kesono mulu? Katanya kalau umat Rasulullah itu di surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Waladina ma'ahu, yang bersama Nabi itu ya para sahabat dan kita umatnya, itu asyidda walal kufar, tegas dengan kekufuran. Tapi ruhama bainahum, tapi sangat penyayang kepada orang beriman. Kok ente gak jelas? Kamu sama yang sono sayang banget romanya. Tapi sama yang di sini lah romanya menggeleng. Jadi gimana saya menghadapi Anda itu bagaimana? Yang jelas aja lah. Kira-kira seperti itu. Anak muda itu juga nggak enak tuh. Sini ada anak muda nggak? Yang belum nikah. Ya jangan ngomong saya belum Ustaz, ya Bapak mah expired. Belum kedua kali malah ini. Ketika calon istrinya ditanya, Tuti, namanya Tuti, kamu sebetulnya suka nggak sih sama saya, sama Bang Udin? Si Tutinya menjap-menjep baik kagak jawab. Padahal di hati sih kagak suka. Tapi karena nggak jawab, si Udin nganggapnya si Tutinya suka. Contoh kecil kayak gitu dah. Apalagi urusan agama, repot ngadepin yang orang jenis lainnya kayak gini. Mendingan jelas-jelas. Donald Trump jelas, Sharon jelas. Tapi kalau namanya Miftahuddin, tapi malah kaciprut,
Oh, bola kaciput ya. Ya begitu. Ke sono deket bener, ke sini malah yang harusnya disayang kagak deket, malah kadang-kadang nyerimpungin. Kalau orang main bola istilah diserimpungin, bukannya bolanya dimasukin ke lawan, bolanya digiring ke gawang sendiri. Nah, ada kecipratan kayak gini di era, dan ini kan ayat sampai hari kiamat. Tapi memang ponis untuk mengatakan bahwa munafik yang i'tiqad itu di zaman Rasul ini ceritanya seperti itu. Maka Allah mengatakan ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu orang-orang yang ishtaraw dhalalah, membeli kesesatan. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sudah disodorin ada Nabi Muhammad, ada Quran, ada sahabat, praktek Nabi, karena Nabi itu adalah kana khuluqul Quran. Nabi itu seluruh hidupnya adalah Quran. Itu mereka lihat dengan sejelas-jelasnya, tapi nggak mau diyakini dengan 100%. Akhirnya mereka tadi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk atau bimbingan. Perumpamaannya kata Allah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Perumpamaan orang munafik itu kata Allah seperti orang-orang yang menyalakan api. Api dinyalakan, apinya ada, apinya bersinar, nyala. Allah menyiapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam. Setelah perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka kegelapan, tidak dapat melihat. Ia udah disodorin, Nabi Muhammad itu ibarat cahaya, Al-Quran itu cahaya, sikap perilaku para sahabat itu cahaya, tapi tidak diyakini 100%. Akhirnya seperti dia menyalakan api, apinya bukannya dijagain biar hidup, bukannya dimanfaatkan untuk menyinari, malah orang sudah padam, dipadamkan oleh mereka sendiri. Nah, ini umpamanya udah lampu udah dinyalain begini, dimatiin. Gampangnya seperti itu. Coba yang saya muliakan, saya ingin menyimpulkan begini. Kata Nabi, huffatil jannah bil makar. Orang mau ke surga itu nggak gampang, nggak kaleng-kaleng. Harus siap dengan makar, rintangan, halangan, ujian luar biasa. Dan ujian itu ada 3 secara klasifikasi di dalam Al-Quran itu. Yang pertama di surat 2135 itu syar khair, itu secara umum. Jadi sebelum dapat surga harus siap dengan ujian yang namanya syar khair. Syar itu yang buruk, khair yang baik. Lulus itu masih ada ujian yang kedua. Apa itu? Ujian personal. Ujian personal ada di Al-Baqarah 155, yang 5 itu. Minal khauf, yaitu sedikit rasa takut, wal ju, lapar, wa naqsi minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit dan kematian, wasamarat, kurang buah. 5. Ini secara personal, semua pasti harus ngalami. Kalau tadi yang Al-Anbiya itu garis besarnya, di situ ada ujian enak dan yang tidak enak. Kadang-kadang malah yang ujian gak enak lulus,
Tapi kalau yang enak malah lolos. Nah, yang berat lagi ujian yang ketiga. Apa itu? Ujian sosial. Ketika kita berinteraksi sosial, Allah sebelum kita masuk surga harus siap diuji dengan ujian ini. Dan berat. Sekurang-kurangnya ada 8 ujian itu. Ujian interaksi sosial. Ujian sosial. Apa saja itu? Satu, ujian itu adalah nanti yang ke-8-nya munafik, orang munafik. Tentu setan. Dan setan itu unsurnya minal jinnati wan nas, setan dari bentuk jin dan dari bentuk manusia. Yang dari bentuk jin itu juga merepotkan. Jadi sebelum kita dapat surga, yang kenikmatannya la ain ra'at wala udun samiat wala khatar ala qalbi basar, nikmatan yang belum dengar, terlihat dan terbayang. Harus siap dulu menghadapi ujian yang namanya makar, yang namanya setan. Setan dari golongan jin itu bahayanya apa? Satu, lihat di surat Al-A'raf ayat 27 di tengahnya. Innahu yarakum, sesungguhnya iblis dan setan itu melihat kita. Kalian. Jadi setan dan iblis itu melihat, tahu kita lagi ngaji begini, dia tahu. Huwa wa qabiluhu ya min haitsu la tarawna. Mereka itu melihat kita dari arah, mereka dan tentaranya, iblis dan tentaranya setan melihat kita dari arah yang kita tidak melihat, bisa melihat mereka. Jadi hebatnya mereka, dia melihat kita tidak melihat dia. Kan repot ngadepin gangguan kayak gini. Tangkep nggak ada bentuknya, tapi rasanya ada. Yang kedua repotnya lagi, gangguan yang namanya setan ini masih di surat Al-A'raf ayat 17-nya. Summa, kemudian la'atiyannahum, mereka akan mendatangi kita, mendatangi mereka itu kita manusia, min baini aidi, dari depan. Pak, depan kita ada setan sekarang. Ya, setan bisa masuk ke saraf mata, matanya kita iep-iepin, iep tidur, ngantuk pertamanya, nguap terus tidur. Ada nggak orang ngaji ngantuk terus tidur, ada nggak? Iep-iepin setan. Baca Quran baru sekepetan udah iep. Zikir baru setengah tasbih. Setan di depan kita hadir. Di depan ustaz ada, di depan saya juga, setannya kelas ustaz lagi. Ya. Abah Dana tuh lagi khusyuk serius, ada setannya Pak, jangan main-main. Gangguin. Summa la'atiyat min baina wa min khalfihim, di belakang kita ada setan nih. Ada. Biasanya kalau lagi sujud tuh biar sujudnya kayak capung kawin, diangkat saraf kepala kita. Jadi sholat kayak capungan, letak. Kalau lagi sendiri, ada setan. Min baini ayyuha min wa an aymanin, dari sebelah kanan. Di sini ada setan. Sini ada. Syamalihim, samping kiri juga ada setan. Yang enggak ada dari sana. Karena itu arah vertikal itu jalannya Allah, para malaikat dan orang-orang beriman yang bertawajuh dan mengangkat doa. Maka area itu tidak dimasuki oleh setan. Itu yang dari gangguan setan yang dari jin. Setan yang bentuknya manusia, tugasnya satu, al-bu'du minallah atau minal jalili. Segala cara dan upaya yang bikin kita jauh dari Allah, itu kerjaan setan yang bentuknya manusia. Maksudnya setan tapi dari unsur manusia. Apa? Ada nggak di kehidupan sehari kita yang bisa menjauhkan kita dari Allah? Ada nggak? Yang bikin adalah manusia. Bentuk jasanya manusia, tapi buatannya adalah produk setan.
Ya yang gampang-gampang aja dah. Misalnya kita punya cucu umurnya 16 tahun, udah haid, datang ke ITC, kemudian si penjualnya nawarin ke cucu kita, "Neng, baju bagus nih." Kitanya nggak ngerti hukum, ternyata bajunya baju rada kurang jahitan, legirang bener. Cucu kita juga nggak ngerti hukum, engkongnya kagak ngerti, bawa pulang dipakai, girang banget. Padahal mah itu produk dari pemikiran syaitan berbentuk manusia untuk membuat wanita muslimah berdosa setiap detik kalau tidak menutup aurat. Contoh seperti itu. Jadi yang menjauhkan. Contoh lagi, mau ngawinin anak, dua-duanya nggak tahu hukum, akhirnya terpengaruh oleh produk dari setan yang berbentuk manusia. Kata suaminya, namanya Miun, Bang Miun, bininya namanya Marpuah. Marpuah, sini loh, pan kita seminggu lagi kan mau ngajak ini, rasanya kurang resep kalau gak ada hiburan mah. Leilok orang sini, orang Tangerang gak ada hiburan. Marpuah nanya Bang Miun, "Bang, kira-kira yang enak apa ya hiburan biar resep itu rame?" Miun nggak ngerti hukum. Udah, kita kan juragan kontrakan, pamilis. Ada yang tahu pamilis nggak? Iya, orang soleh semua di sini, luar biasa. Orang soleh itu nggak kenal pamilis. Itu orkes dangdut paling mahal di Jabodetabek. Kok Ustadz tahu? Ya nanya saya. Saya pernah nanya, ya orkes yang paling mahal apa? Pamilis. Itu artisnya kalau ngigel itu sampai leklok kata orang Jawa. Bikin pala kita puyeng, kira-kira begitu. Nah, kata si Marpuah, "Iya Bang, biar tekor yang penting nyohor. Udah, bungkus saja pamilis ya." Rame kita yang datang. Begitu ajatan hujan geledek gitu. Malamnya nggak terang. Masya Allah, mulai start jam 10 malam sampai subuh, anak-anak muda joget semuanya. Nah, ketika jogetnya masih pakai baju bener, jogetnya makin malam makin bajunya kurang jahitan. Anak muda melongo semelongo-melongonya, aki-aki di pojokan juga melongo. Semua yang datang melongo melihat biduan yang ngigel tadi, dosanya ditanggung sama Bang Miun sama siapa? Marpuah. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang namanya Miun Marpuah ya. Itu produk dari syaitan, tapi setannya bentuknya manusia. Tapi ini susah, makanya satu-satunya jalan kita kudu ngaji biar tahu. Ada lagi, lah cuman mau renov rumahnya pengen dibenerin. Kalau ini namanya Edi dah ya, lakinya Edi, gantian dong. Bininya namanya si Dewi. Kata Edi, "Dewi, Maman, kita kan mau renov rumah ya. Yang enak hari apa ya?" "Ya hari Minggu Bang, yang enak." Kagak bisa, pamali, gak boleh. Hitung-hitungannya gak nyambung. Hari Minggu itu hitung-hitungannya 17. Kalau 17 itu sangkakala, kagak boleh kita ngerjain apa-apa yang bagian renov rumah. Lalu si Dewinya juga nggak ngerti juga. "Iya ya, yaudah jangan hari Minggu dah Bang, hari Senin beda." Itu namanya at-tiyarah. Dalam akidah at-tiyarah itu minasyirik. At-tiyarah itu bagian dari syirik. Mempercayai hal-hal yang tidak ada dasarnya.
Jadi itu produk dari syaitan, pemahaman manusia tapi isinya al-bu'du, menjauhkan manusia dari tauhid. Itu juga syaitan. Jadi sebelum Bapak masuk surga, adep ini dulu di si setan. Setan yang dari jin maupun satu. Dua, kita kudu siap menghadapi musuh yang namanya orang kafir dan musyrik yang memerangi kita. Mana ada Ustadz 2021 orang kafir memerangi? Nggak ada. Iya, kalau pemahaman perang hanya fisik, memang nggak ada, kita nggak diperangi. Tapi perang itu ada dua, perang konvensional fisik, ya, sama perang pemikiran, namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Oh, perang pemikiran ini dampaknya jelas, tapi susah dicarinya. Tapi dampaknya jelas bagi orang-orang yang paham tentang akidah. Namanya perang pemikiran. Ya misalnya, mohon maaf, ada orang yang konsisten dengan ajaran Islam. Konsisten, dia ingin mengamalkan Islam yang sesuai dengan ada yang di Al-Quran dan Sunnah. Udkhulu fis silmi kafah. Oh, Islam itu meliputi seluruh aspek, ideologi, politik, dan sebagainya. Dia ingin itu. Ada pemikiran dari barat, dari sana, dari orang kafir, orang musyrik. Orang yang kayak gitu itu orang radikal, bahaya, atau jadi teroris gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Kita sesama orang beriman menjaga jarak. Yang satu bangga dikatakan oleh orang sono, kamu mah Islamnya moderat, top markoto, yang ono mah radikal, fundamental, teroris. Terjadilah kontraksi, sesama orang beriman diadu. Sekarang kita ngerasain. Masa orang Islam dibeda-bedain? Mestinya kan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah semuanya adapun urusan istihad, perbedaan, ya prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kami benar, tapi kemungkinan kami juga salah. Mereka bisa salah, tapi kemungkinan mereka bisa benar. Istihadnya masing-masing. Muhammadiyah concern di pendidikan, istihadnya ke sana, Ki Haji Ahmad Dahlan. Kita harus hormati, mereka saudara kita. NU concernnya di pesantren, hormati. Salafi pengennya kembali ke sunnah, ya sudah nggak apa-apa, asal dia jangan suka bid'ah bid'ain. Itu juga salah juga, karena merasa lebih baik dari orang Islam yang lain, itu bahaya, jatuh kepada kibrun. Hidayatullah, penyebaran dakwah, Dewan Dakwah, penyebaran dakwah. Ustaz Arifin almarhum dulu zikir, agim beresin hati. Ustaz Habib Rizik ngurusin mencegah kemungkaran supaya tidak ada datang musibah. Kalau kemungkaran nggak dicegah kan musibah datang. Harusnya semua saling mendukung, tapi terjadi sekarang kontraksi sesama orang beriman. Istilah saya, kita diadu seperti Jakri. Pemikiran yang membuat kita menjadi saling kontrak seperti ini dari mana? Dari mereka tidak memerangi secara fisik, tapi efeknya terasa betul sekarang. Kita jadi sesama mukmin jadi saling curiga, atau di media sosial, ya Allah, saling menghina, bahkan itu adalah akibat dari perang. Cuman perangnya perang pemikiran. Siapa yang melontarkan pemikiran-pemikiran seperti ini? Ya orang sono. Kalau perang fisik kan yang sudah terasain Irak, ya, katanya dulu punya senjata biologis, Pak Saddamnya kan, sampai saiki ada ayat kene senjata, tapi yang meninggal katanya konon hampir 2 juta. La ilaha illallah. Jadi orang kafir itu ada yang memerangi secara fisik, tapi ada yang secara ghazwul fikr. Tapi memang ngomong-ngomong ini udah jam 7 lebih, jadi memang harus
harus dilanjutkan. Ayat ke-18 jadi begitu bahaya. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti kan yang akan datang. Jadi baru sampai ayat ke-17. Nanti ayat ke-18 sampai 21 insyaallah. Mudah-mudahan sekali lagi walaupun sederhana ya, apalagi kalau nasihat Imam Ali apa? Unzur ma wala tanzur kebalik kata Pak. Unzur bener ya? Unzur ma wala tanzur man qala. Lihatlah yang dikatakan oleh guru ngaji, jangan melihat guru ngajinya. Kalau nggak saya mau balakan perut saya nggak ada apa-apa, cecereng. Tapi yang saya sampaikan ini Quran, ya ambil. Kalau itu memang adalah kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semuanya insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.